Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazifa Syadran, NPM 180500015 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal beserta penyelesaiannya dari materi metode simplex, mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Yesi Gusmania MPD. Baik, yang pertama kita langsung ke soal. Di sini ada soal Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi adalah $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Nah, di sini kita mendapat perintah untuk menyelesaikan soal dengan metode simplex nilai kanan. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama itu ada diketahui fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya itu merupakan 8x1 tambah 6x2 atau sama dengan Z max. Nah, Z max ini kenapa kita menggunakan Z max? Karena kita mencari laba maksimal sehingga kita menggunakan Z max. Sedangkan fungsi kendalanya yaitu 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60, 2x1 ditambah 4x2 kecil sama dengan 48, di mana x1 dan x2 kecil sama dengan 0. Selanjutnya kita melakukan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Nah, di sini fungsi tujuannya tadi adalah Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Kita ubah menjadi bentuk baku, yaitu Z sama dengan 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala, 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60 menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Nah, di mana x3 ini merupakan variabel slack. Selanjutnya 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 48 diubah menjadi bentuk baku, yaitu 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Nah, dari dua fungsi kendala ini kita menambahkan x3 dan x4 di masing-masing fungsi, itu merupakan variabel slack. Selanjutnya langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, koefisien dari variabel-variabel tadi kita susun ke dalam bentuk tabel sesuai dengan kolom dan barisnya masing-masing. Ada berdasarkan variabel bebasnya juga. Setelah itu kita menentukan kolom kunci. Langkah ketiganya menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci itu merupakan nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka paling besar. Nah, di sini nilai negatif dengan angka paling besar terdapat di negatif 8, sehingga kolom kuncinya adalah X1. Selanjutnya kita memilih baris kunci indeks. Nah, memilih baris kunci indeks ini kita memiliki rumus, yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Oke, di sini nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Setelah kita bagi, kita lihat manakah indeks atau rasio terkecilnya. Nah, ternyata setelah kita bagi nilai kanan dengan masing-masing nilai kolom kunci, itu rasio terkecilnya ada pada baris X3, yaitu rasionya 15. Sehingga kita dapatlah angka kuncinya yaitu 4. Kenapa? Karena 4 merupakan perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci. Selanjutnya, kita mengubah nilai-nilai kunci baris kunci. Nah, cara mengubah baris baru kunci itu dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, tadi kan di baris X3 itu ada baris, yaitu anggotanya 0, 4, 2, 1, 0, 60. Nah, ini baris kunci tersebut kita bagi dengan angka kunci yaitu 4, sehingga dapat hasilnya 0 dibagi 4 0, 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 4 adalah setengah, 1 dibagi 4 adalah 1/4, 0 dibagi 4 adalah 0, 60 dibagi 4 adalah 15.
Selanjutnya kita masuk ke perubahan nilai-nilai, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci itu sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, rumus untuk mencari baris barunya itu adalah baris lama dikurangi dengan koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kunci. Nah, kita lihat aja langsung di sini ada baris baru untuk Z. Di atasnya itu kita letakkan, di baris atas itu adalah baris lamanya. Sedangkan yang di bawah itu adalah baris perkalian dari koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kuncinya yang sudah kita dapat tadi, sehingga dapatlah hasilnya. Nah, untuk contoh kita lihat di sini 1 dikurang negatif 8 dikali 0 sama dengan 1, karena 1 dikurang negatif 8 dikali 0 kan 0, jadi 1 kurang 0 adalah 1. Begitu juga seterusnya hingga dapatlah baris baru dari Z. Demikian juga untuk yang X4, sama, yang di atasnya itu merupakan baris lama, di bawahnya itu adalah koefisien angka kolom kunci yang dikali dengan nilai baris kunci. Untuk operasinya sama seperti yang di baris baru Z, sehingga dapatlah hasilnya itu adalah 0, 0, 3, negatif setengah, 1, dan 18. Nah, setelah itu kita perolehlah tabel baru dari setelah kita mendapatkan dari baris-baris baru dari Z maupun dari X4 tadi. Kita letakkan di sini koefisiennya masing-masing. Nah, tetapi di sini tabelnya ini belum optimal. Mengapa? Karena masih terdapat nilai Z yang bernilai negatif. Sedangkan syarat optimal itu apabila semuanya itu nilai Z itu ada yang bernilai negatif. Nah, di sini kita masih melihat nilai negatif, yaitu negatif 2, sehingga kita harus melanjutkan langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan nilai Z yang seluruhnya positif. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu menentukan kolom kunci. Tadi kan sudah kita dapatkan bahwa nilai negatif paling besar itu terdapat pada baris Z, yaitu negatif 2 yang terdapat pada kolom kunci X2. Sedangkan untuk baris kuncinya kita sama caranya dengan sebelumnya, itu nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya, sehingga dapatlah rasio paling kecilnya itu adalah 6 yang terdapat pada baris X4. Nah, selanjutnya itu kita menentukan manakah yang menjadi angka kunci. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menjadi angka kunci itu merupakan perpotongan dari baris kunci dengan kolom kunci, yaitu angka 3. Selanjutnya kita ubahlah nilai-nilai kunci baris kunci tadi dengan cara membagi nilai-nilai tiap baris kunci dengan angka kunci, sehingga dapatlah pada X4 kita ubah menjadi X2, yaitu nilai-nilainya ada 0, 0, 1, negatif 1/6, 1/3, 6, dan selanjutnya kita mencari baris baru untuk Z dan baris baru untuk X3. Caranya sama dan pengoperasiannya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baris baru dari baris kunci tersebut. Nah, untuk hasil setelah melakukan pengoperasian, pengurangan dan itu, kita letakkan kembali pada tabel baris-baris baru tersebut. Setelah kita lihat lagi, ternyata di baris Z tidak ada lagi nilai negatif, semua sudah positif, sehingga tabel ini sudah optimal. Dengan demikian, kita sudah bisa mendapatkan hasil optimalnya, yaitu X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6, dengan Z max-nya $132. Artinya, untuk menghasilkan laba maksimal, kita membutuhkan kombinasi produksi meja yaitu 12 dan kursi 6, sehingga mendapatkan laba maksimal yaitu $132. Baiklah, semuanya tadi adalah penjelasan mengenai soal metode Simblat beserta penyelesaiannya. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.